Pati. Selama operasi Pekat Penyakit Masyarakat Candi tahun 2024 dalam 20 hari tanggal 6 hingga tanggal 25 Maret tahun 2024, Polresta Pati Polda Jawa Tengah melalui tim Satgas Operasi Pekat Candi berhasil mengungkap beberapa kasus dengan melampaui target. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Sarja Arya Racana Mapolresta Pati. Tanggal 27 Maret tahun 2024. Di antaranya kasus perjudian, minuman keras, petasan, perzinahan, premanisme, dan narkoba. Adapun dalam ungkap kasus perjudian, Polresta Pati berhasil ungkap 11 kasus mengamankan 18 orang tersangka. Target operasi tuh 3 kasus atau melampaui 366%. Kemudian kasus miras ungkap 292 kasus dengan 292 tersangka. Target operasi 10 kasus atau melampaui 2.920%. Kasus petasan ungkap 1 kasus dengan 1 tersangka. Target operasi 1 kasus atau 100% sesuai target. Kasus perzinahan 96 giat atau 1.225% dari target operasi 8 giat. Kasus narkoba ungkap 6 kasus dengan 10 tersangka, non-tu. Sementara itu dalam kasus premanisme Polresta Pati telah berhasil ungkap 9 kasus mengamankan 14 tersangka, non-tu. Pencapaian tersebut disampaikan oleh Kapolresta Pati didampingi pejabat utama Polresta Pati. Kapolresta menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi Pekat Polresta Pati telah selesai. Van akan dilanjutkan dengan operasi Ketupat. Operasi Pekat ini sudah kita laksanakan selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024. Dengan maksud operasi Pekat ini dilaksanakan adalah untuk menciptakan situasi kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pati secara khusus dan tentunya di Jawa Tengah, dan juga merupakan pasca tahapan setelah pemilu. Dan selama bulan suci Ramadan 2024 ini, semoga dengan adanya operasi Pekat ini tidak terjadi berbagai tindak pidana atau kejahatan dan pelanggaran yang berada di masyarakat. Untuk sasaran operasi Pekat Candi 2024 ini ada 6 sasaran, di mana secara keseluruhan kita bisa mengungkap kasus sebanyak 319 kasus, dan dengan total yang menjadi tersangka sebanyak 335 tersangka, di mana terbagi menjadi yang pertama kasus perjudian, yang kita ada target operasi dari Polda sebanyak 3 kasus, kita bisa ungkap 11 kasus. Kemudian miras dengan target operasi 10 kasus, kita bisa ungkap 292 kasus. Kemudian petasan dengan target operasi 1 kasus, kita bisa ungkap 1 kasus. Kemudian perzinahan dengan target operasi 8 kasus, kita bisa ungkap 98. Kemudian premanisme dengan non-TO, kita bisa mengungkap 9 kasus, dan narkoba juga non-TO, kita bisa mengungkap 6 kasus. Di mana rekan-rekan media bisa lihat ini salah satu barang bukti yang dihadirkan dalam press ini, mulai dari minuman keras dengan berbagai merek, termasuk juga minuman oplosan, kemudian berbagai barang bukti lainnya berupa handphone, kemudian catatan-catatan perjudian, rekaman perjudian, dan sajam atau senjata tajam serta barang bukti lainnya. Dan kita hadirkan juga ini 24 tersangka dalam berbagai kasus yang terjadi selama operasi Pekat Candi 2024. Saya rasa demikian sebagai pembuka. Nanti rekan-rekan dari media silahkan bisa bertanya dan akan dijawab oleh para Kasatgas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan silahkan nanti bisa langsung bertanya sama para Kasatgas. Ini waktu bagi saya kalau dengan itu. Thank you.
ada pertanyaan dari rekan media. Ya, kasus narkoba mungkin ada yang merajut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizinkan belajar kami pada kesempatan kali ini Satgas banyak lembaga hukum Satgas narkoba untuk melakukan kegiatan fasilitas tahun ini. Di kami ada pengumuman yaitu 6 laporan polisi dan 10 janda dengan rata-rata barang bukti sabu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Dari 6 hari tersebut ada 6 yang kami lakukan di sini, yaitu sebagai perantara atau pengedar, yang 4 sebagai pengguna yang tidak lanjut daripada perkara itu, dan itu dilaksanakan rehabilitasi di Panti Rehab BNMP Provinsi Sumatera. Monggo kalau ditanyakan. Ya, ada lagi dari kakak. Pak, kabar yang beredar itu Pak, untuk salah satu caleg itu Pak, yang mantan caleg. mantan caleg itu. Untuk salah satu tersangka yang beredar berita kaitannya dengan mantan caleg dari KPA, memang kami mendata salah satunya ada, dan memang tahapannya demikian. Semuanya mungkin sekalian ya kalian ketahui, awal kami ini narkoba kita sepakati sebagai ekstra dari crime. Undang-undangnya, beracaranya, aturannya sendiri. Kayak awal pada saat penangkapan pertama ada rekan yang bertanya, mohon maaf kita jawab. Tahu diri penangkapan narkoba itu 3 kali baca. Itu dibuka seluas-luasnya kita itu biar mengetahui yang bersangkutan ini memang murni pengguna, memang pengedar atau bandar. Itu bumbu ekstra kita di sini. Kadang-kadang seolah-olah awal kita nggak mau masih tahu semua kita dulu. Memang masih kita berani, ternyata omongnya bubar kabeh. Nah, kalau waktunya sudah selesai berjanji nanti ada lagi seperti bagian sudah kami temui dengan sedikit mukadimah. Tapi ya, mari mohon maaf tidak bisa setambang ini. Sekarang kalau tanya agak gamblang-gamblangan semua. Jadi semua regulasinya kami tahapan-tahapan itu mana kapasitas tersangka orang-orang sama kita lakukan sama. Tapi ya kita profesional, mana memang benar-benar murni, yang mana mungkin karya dan kita bahas dengan segala macam regulasi kaitannya dengan penanganan perkara dengan garis relatif dan lain-lain. Itu direhabilitasi atau itu Pak, apa masuk 6 tersangka tadi itu? Masih Atau yang masuk pengedar tadi itu Pak? Jadi kami teruskan tadi. Yang mengetahui, ya memang kita poinnya kan syarat-syarat kaitan dengan perlakuan bersama. Itu contoh. Mungkin pada saat ditangkap minimal positif duri, ada permohonan dari tersangka sendiri, ada proaktifnya tersangka kepada kami untuk melakukan pendidikan lanjutan. Semua ini harus dipenuhi semua. Kalau tidak ada salah satu itu tidak bisa dicukupi, contoh ini residivis sebetulnya. Nomor 1, 2, 3 ini sudah lama kita bangun, kita buat catatan dan mana sih pemain baru yang memang murni pengguna, mana yang orang berakal pada saat semuanya nggak ngaku kadang-kadang. Sering ngambil ke kancane dan lain-lain.
Contoh Mbak ini, cantik gitu, tapi udah lama kita pantau, bisa ditanya lagi. Semuanya kelakuannya berdasarkan kelakuannya ada apa itu. Mungkin kita Dan mungkin tapi status itu tadi sebagai dia sebagai memakai pengedar atau apa dan umum kenapa nggak biasakan di sini saat ini mungkin sebenarnya Status ya, kita cari ya. Iya. Statusnya sebagai penyalahguna saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Oke ya. Mungkin kita ini ya, inflasi ya. Enggak. Ya, mau ada. Ini kan dari Kompas, di sini kan yang dijadikan kan pengguna dan pengedar, tapi belum menutup ke bandar ya, atau ini baru proses atau pengembangan, apakah itu biar teman-teman nggak banyak, ibaratnya itu ya banyak pertanyaan lah. Oke, jadi Ya. perlu kami jelaskan jadi untuk penyelesaian dalam menjalani dan dana pendidikan nanti ada yang dikategorikan sebagai penyalahguna, ada yang dikategorikan sebagai perantara atau sebagai pengedar, atau ada juga pasal terkait dengan pendidikan atau penyimpanan. Jadi terkait dengan penyalahguna itu di asesmen, kemudian setelah asesmen apa asesmen kemudian juga rehabilitasi, kemudian untuk yang dikatakan sebagai perantara karena tidak memenuhi syarat untuk rehabilitasi karena dia sebagai statusnya perantara atau pengedar, maka di proses hukum seperti itu ya. Oke, kita interaksi aja ya. Bagian apa ya? Belum enggak? Enggak, maksudnya Mbak ini di stop siapa? Ada ada maksudnya. Jangan. Coba